Solor adalah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara, yakni di sebelah timur Pulau Flores. Pulau ini dibatasi oleh Selat Lewotobi di barat, Selat Solor di utara, Selat Lamakera di timur, serta Selat Laut Sawu di selatan. Secara administratif, Pulau Solor termasuk Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pulau ini merupakan satu di antara dua pulau utama pada kepulauan di wilayah Kabupaten Flores Timur. Dari segi geografis, daerah Solor tergolong daerah kering atau tandus, akan tetapi para petani di daerah Solor tetap menanam singkong sebagai salah satu makanan khas warisan nenek moyang yang tetap dipertahankan sampai saat ini. Saya atas nama Elizabeth Sumoy Tobin adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada unit satuan SMP Negeri 2 Solor Barat yang terletak di Desa Kalike Aimatan, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan hari ini, yaitu kelima, dan seizin kita semua serta mohon berkat Tuhan dan lautana saya buka kegiatan pagi ini dengan resmi. Terdapat di dalam kurikulum Merdeka ada 7, cuman diwajibkan untuk setiap sekolah minimal 3, maksimal 4. Jadi kita ambil 3. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau berkaitan dengan tema kita untuk tema ini, tadi sudah disepakati ada 3. Untuk itu saya sepakat dalam hal ini untuk tema kearifan lokal. Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin ada usul. Oke, baik, terima kasih. Saya sepakat dengan Ibu Liz karena pertama melihat potensi kita di sini yaitu kearifan lokal. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak sekalian. Untuk hari ini kita mengenal proyek pembuatan profil Pancasila atau yang kita kenal dengan P5. Jadi untuk kurikulum Merdeka kita ada pembelajaran P5, proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Dan untuk semester ini kita melihat ada sebuah tema dari P5 itu, yaitu temanya kearifan lokal. Lalu yang kita jalankan untuk topik atau subtemanya, yang nanti kita akan melakukan proyek aksinya, yaitu pembuatan makanan lokal atau pembuatan makanan tradisional, yaitu putu. Jadi P5 itu merupakan upaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan pendekatan berbasis proyek. Tujuan dari P5 dapat menjadi sarana yang optimal dan mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 dimensi dari P5. Yang pertama, iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang keenam adalah kreatif. Ada elemen-elemen penting. Itu adalah yang pertama, ada kolaborasi dan berbagi. Lalu yang berikut, mengenal dan menghargai budaya. Dari kearifan lokal, makanan lokal ini menunjukkan bahwa kita membuat makanan lokal ini menunjukkan bahwa kita mengenal dan menghargai budaya kita. Lalu yang berikut, menghasilkan gagasan yang original. Yang berikut, sub
asesmennya ada kerjasama dan berbagi, ada mendalami budaya. Sebelum mengenal tahap selanjutnya, peserta didik diajak untuk mengerjakan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Mengapa makanan lokal perlu dibudidayakan? Mengapa makanan tradisional kurang dihargai masyarakat? Bagaimana solusi agar makanan tradisional tidak punah? Bagaimana sikap kita menghargai keragaman tradisional? Baik, sekarang kita masuk pada jenis-jenis makanan tradisional. Ada jagung titi, ada juga rumpu rampe, ini jenis sayur ya. Ada juga putu. Baik, dan itu beberapa makanan. Lagi yang lain mungkin ada kue rambut atau yang kita sebut daging loma. Itu mungkin beberapa jenis makanan tradisional atau makanan lokal yang ada di Solo, Flores. Setelah peserta didik mengerjakan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, siswa diperkenalkan bahan-bahan lokal pembuatan putu. Bahan pembuatan makanan tradisional putu. Yang pertama, tepung singkong atau tepung ubi kayu yang sudah dihaluskan atau sudah ditumbuk. Setelah ditumbuk, diayak. Yang kedua, gula pasir. Yang berikut, garam secukupnya. Lalu yang berikut ada kelapa parut. Lalu yang berikut ada air secukupnya untuk dicampur. Setelah kita melihat bahan, ada lagi alat-alat pembuatan makanan tradisional itu. Kendi atau gerabah. Yang kedua, ada tempurung kelapa. Lalu yang ketiga ada daun lontar. Lalu yang berikut lesung kayu untuk menumbuk ubi atau singkong yang sudah kering ya. Berikut lagi cara membuat. Yang pertama itu jelas kita mencampurkan semua bahan yang tadi sudah disebutkan menjadi satu adonan. Setelah itu siap untuk dikukus atau dimasak selama 25 menit sampai matang. Lalu setelah matang kita angkat dan siap untuk disajikan. Dari beberapa hal yang Ibu sudah jelaskan ini, jadi itu beberapa hal penting yang perlu Ibu jelaskan sebelum kita mulai praktek cara membuat makanan tradisional. Kita memasuki tahap kontekstualisasi. Semua jenis makanan lokal Flores Timur, yaitu jagung titi, rumpu rampe, kue juwada atau kue rambut, putu, daging loma, dan moke atau arak. Dari sekian banyak makanan lokal Flores Timur, kali ini kami fokus pada pembuatan makanan lokal putu. Putu terbuat dari bahan dasar singkong atau ubi kayu yang dari awalnya digali dari pohon singkong, kemudian dibelah dan dijemur kurang lebih 3 hari. Setelah proses pengeringan, kemudian ditumbuk dengan alat lokal, lesung dan alu. Setelah itu dilakukan proses mengayak sehingga menjadi tepung yang lebih dikenal tepung tapioka. Dari tepung tersebut diolah menjadi putu
dengan proses disiapkan tepung, dicampur atau dimasukkan ke dalam air yang secukupnya, garam, gula, dan kelapa parut, dan diadon atau dicampur hingga merata. Siapkan tungku dan periuk tanah yang dikenal dengan gerabah atau kendi yang berisi air, dan masukkan adonan utuh selama 25 menit hingga matang. Setelah itu diangkat dan siap dihidangkan. Makanan lokal seringkali mencerminkan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Keberadaan makanan lokal mendukung ekonomi lokal dan membantu petani dan peternak, juga produsen lokal mendapatkan pendapatan dari penjualan produk mereka. Selain itu, makanan lokal juga memiliki potensi yang lebih baik karena perjalanan lebih pendek dari ladang ke konsumen, serta memiliki jejak karbon yang lebih rendah karena pengurangan jarak pengiriman. Makanan lokal memiliki manfaat dan pentingnya baik dari segi budaya, lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan keberlanjutan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa makanan lokal itu penting. Yang pertama, makanan lokal sering mencerminkan identitas budaya suatu daerah. Memakan makanan lokal dapat membantu melestarikan kuliner dan warisan budaya yang diteruskan dari generasi ke generasi. Makanan lokal mendukung petani, peternak, dan produsen lokal. Ini membantu ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Makanan lokal memiliki jejak karbon yang lebih rendah karena perjalanan lebih pendek dari ladang ke meja makan. Ini membantu mengurangi dampak lingkungan yang diakibatkan pengiriman jarak jauh dan penggunaan bahan bakar fosil. Makan makanan lokal dapat membantu mempertahankan keragaman varietas dan hewan serta menjaga keanekaragaman pangan. Ini juga dapat mengurangi risiko tergantung pada sedikit jenis tanaman atau hewan. Makan makanan lokal mengandung nutrisi yang tinggi. Makanan lokal lebih sedikit mengandung bahan kimia dan pengawet. Apakah pengalaman yang kalian peroleh dari praktek memasak putu? Apakah kalian akan terus mengkonsumsi makanan putu? Apakah kalian menemukan hambatan ketika memasak putu? Mari kita terus mengkonsumsi makanan lokal dan mengajak orang di sekitar kita untuk selalu mengkonsumsi makanan lokal putu. Mari kita mendukung petani lokal dengan mempromosikan makanan lokal putu. Ajaklah orang di sekitar kita untuk mencintai dengan memasak makanan lokal dan mengkonsumsinya. Mari di semester ini kita akan selalu memasak makanan lokal putu untuk P5 di kelas 7 SMP Negeri 2 Solor Barat, Kaliter.